Perkenalkan, nama saya Silvan Suko Prasetyo dengan NIM A11 2023 14963. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, kelompok 1, untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran mesin dengan kelompok 4404. Tema yang akan kami bawakan adalah program pendeteksi iklan judi online menggunakan algoritma BERT. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri sebagai ketua, Silvan Suko Prasetyo. Selanjutnya ada Steve Manuel Grace. Yang selanjutnya ada Ananda Putri. Yang terakhir ada Ulia Lainina. Kami dari kelompok 1. Nah, berikut adalah latar belakang yang membelakangi kenapa kami ingin membuat program deteksi judi online. Di sini jelaskan maraknya iklan judi online yang kerap ditemukan di kolom komentar YouTube, forum daring, media sosial, bahkan aplikasi pesan instan yang mana mengganggu kenyamanan pengguna, juga melanggar hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi otomatis komentar yang mengandung iklan judi online menggunakan teknologi NLP berbasis model Indo-BERT. Nah, jadi kenapa kami ingin membuat atau berpikiran untuk membuat sebuah program yang bisa mendeteksi adanya iklan judi online? Karena untuk saat-saat ini atau di tahun-tahun ini itu iklan judi online semakin marak, entah itu di media sosial ataupun di forum-forum daring. Seperti di media sosial contohnya ada YouTube. Di YouTube itu seringkali kita menemui di kolom komentar terdapat banyak sekali iklan judi online yang menjerumuskan masyarakat. Apalagi di media sosial seperti Instagram atau Facebook. Peristiwa ini boomingnya itu saat setelah pergantian corona ke new normal. Nah, di situ banyak sekali iklan-iklan judi online karena saat itu kan semua orang di rumah dan memegang handphone sendiri-sendiri. Jadi penyebaran informasi sangatlah cepat dan marak. Jadi tidak bisa disaring adanya iklan judi online yang sangat banyak itu sangat susah untuk disaring untuk saat ini. Makanya kita ingin buat program yang bisa menyaring iklan judi online tersebut dari komentar terlebih dahulu. Nah, setelah komentar sudah kita berhasil saring, nanti ke depannya rencananya kami akan meneliti lebih lanjut agar bisa mensaring iklan judi online yang bentuknya gambar ataupun video. Tapi untuk saat ini kita mau mencoba dalam bentuk komentar terlebih dahulu. Nanti kita kumpulkan datasetnya, sehabis kita training dan kita lakukan uji coba apakah berhasil atau tidak, nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ini juga bisa menjadi fitur bila nanti adanya aplikasi yang ingin men-sharing komentar-komentar judi online, itu bisa dimudahkan melalui program ini. Nah, rumusan selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pendeteksi komentar iklan judi online berbahasa Indonesia yang berakurasi tinggi. Yang kedua, sejauh mana efektivitas Indo-BERT dalam membedakan komentar normal dan komentar judi online. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem ini untuk modernisasi komentar otomatis di platform digital. Nah, yang sudah dibahas tadi saat latar belakang, yang nomor 1, bagaimana merancang sistem pendeteksi komentar iklan judi online berbahasa Indonesia yang berakurasi tinggi. Nah, ini menjadi pertanyaan ya saat kita itu membuat program judi online, kita mau membuat itu menggunakan algoritma apa. Nah, tetapi setelah di riset kembali dan kami membaca jurnal juga dan membaca banyak contoh, dan kami mendapatkan kesimpulan bahwa yang paling cocok itu digunakan adalah algoritma BERT untuk mendeteksi bahasa yang berbentuk teks. Jadi karena kebanyakan menggunakan algoritma BERT, jadi kita mencoba untuk membuat program dengan menggunakan algoritma BERT. Nah, yang itu setelah kami riset lagi, ternyata ada model untuk bahasa Indonesia. Jadi
kami menggunakan model yang untuk bahasa Indonesia, yaitu model Indobird. Nah, di sini juga ada rumusan masalah tentang sejauh mana aktivitas Indobird dalam membedakan komentar normal dan komentar judi online. Jadi kita nanti juga menguji apakah benar atau menggunakan metode Indobird itu lebih akurasinya lebih tinggi ketimbang menggunakan metode biasa. Nanti kita juga akan uji. Yang ketiga, bagaimana peran sistem ini untuk modernisasi komentar otomatis di platform digital. Nah, setelah kami membuat program dan itu akurasinya tepat dan akurasinya juga bagus, selanjutnya yang ingin kami pikirkan kembali itu bagaimana nih menerapkan program ini ke platform digital, karena kan tujuan kita yang awal tadi di latar belakang itu ingin menyaring ya komentar-komentar ilegal ini atau komentar yang judi online ini itu di media sosial. Jadi bagaimana nih kita nanti mengkaitkannya dengan platform digital. Nah, terus nih pendekatan pemecahan masalah dari tadi yang kita bahas di rumusan masalah. Yang pertama itu pengumpulan data dari komentar di platform publik, klasifikasikan sebagai komentar normal dan komentar judi online. Belum kita membuat program, kita itu cari-cari dahulu dataset yang ingin digunakan dengan metode scraping. Nah, scrapingnya itu di platform mana? Yaitu di platform media sosial, karena kita mendapatkan dataset itu melalui media sosial. Karena di sana kan banyak nih yang tadi saya jelaskan, itu banyak sekali komentar-komentar judi online. Jadi kita masukkan satu-satu itu. Jadi nanti ada banyak datasetnya. Jadi kita kumpulkan dulu datasetnya, mana nih yang mengandung judi online atau tidak. Nanti kita di label apakah itu judi online atau tidak, ataukah itu komentar biasa. Nanti itu bisa ketahuan. Yang kedua, pre-processing text sesuai format input BERT. Nah, ini sesuai tadi ya, karena kita menggunakan metode BERT, jadi kita selaraskan formatnya dengan metode BERT. Nomor 3, nah setelah selaras nih, jadi tadi kan kita mau mencoba Indobird. Nah, makanya di sini ada pelatihan model Indobird menggunakan dataset berlabel untuk klasifikasi. Terus yang ini evaluasi model dengan menggunakan metrik. Yang terakhir, implementasi sederhana untuk demonstrasi hasil sistem secara nyata. Nah, kembali lagi yang di rumusan masalah tadi, ingin menggabungkan atau ingin menjembatani agar program ini tuh dapat terrealisasikan di platform digital, di sistem secara nyata. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbaruan dari project. Untuk jurnal-jurnal yang membahas tentang Indobird ataupun yang membahas tentang project deteksi judi online, ini sudah saya cantumkan di proposal. Jadi jika Bapak ingin melihat terbaru dari project-project sebelumnya, itu sudah ada di proposal. Di sini saya hanya melahirkan poin-poin keterbaruan dari project yang kami buat. Yang pertama itu fokus spesifik pada komentar promosi judi online, bukan spam secara umum. Ya, jadi karena dari awal kita itu fokusnya itu untuk deteksi judi online, jadi kita tidak akan bercabang kemana-mana seperti project-project sebelumnya. Karena di project-project sebelumnya itu juga ada pembahasan tentang deteksi komentar negatif dan positif, tetapi untuk project kita saat ini itu mau kita juruskan hanya ke judi online saja. Yang kedua itu penggunaan model Indobird untuk klasifikasi teks potensi judi online. Nah, untuk yang di sini itu kami menggunakan Indobird ya. Seperti tadi kita ingin mencoba apakah Indobird ini tuh benar-benar akurat untuk mendeteksi atau untuk klasifikasi teks bahasa Indonesia. Yang ketiga, kontribusi dataset baru bahasa Indonesia yang relevan. Jadi kami juga
itu ya juga mencari dataset lagi atau membuat dataset baru lagi untuk keperluan program deteksi judi online. Jadi kita tidak mengambil yang lama-lama, tetapi kita juga mengambil yang baru, kita scraping komenan-komenan di YouTube yang baru. Nah, ini metode penelitian yang kami sudah diskusikan, tapi ini nanti bisa berubah sepanjangnya nanti penelitian atau sepanjangnya proses dari pembuatan project ini. Jadi ini bisa berubah sewaktu-waktu karena model ini belum tentu sampai akhir, sampai jadinya project benar-benar kita pakai, karena kemungkinan di sini ada yang akan kami rubah untuk kedepannya. Tapi kami cek terlebih dahulu apakah ini sudah benar atau belum. Semisal di tengah jalan itu nanti ada perubahan, kita pasti akan merubahnya lebih baik lagi, karena kita juga akan terus mengevaluasi ya step-step mana yang kiranya itu tidak efisien atau tidak tepat. Nah, di sini yang pertama itu ada data collecting, yaitu tadi ya scraping. Di sini kami menargetkan 5.000 sampai dengan 10.000 data. Nah, yang dataset yang kami punya ini itu untuk saat ini itu ada 6.000 data record ya, 6.000 record itu yang memuat komenan YouTube. Ya, jadi campur itu ada komenan yang judi online atau tidak itu dicampur, jadi masih 6.000. Nah, target kami itu ada sampai 10.000 data, tapi kemungkinan untuk kebutuhan ya keakurasian program atau keakurasian deteksi kemungkinan itu bisa lebih. Nanti jika ada perubahan pasti kami ganti lagi, bukan ganti dataset tapi ganti banyaknya dataset. Itu nanti bisa lebih dari 10.000 ya kemungkinan kalau ada keperluan untuk keakuratan data. Kemudian ada data processing, terus ada data labeling, kemudian lexicon labeling. Nah, untuk data labeling ini karena kita nanti membuat dataset atau memasukkan dataset yang baru itu pasti kita labelin. Jadi kita nanti coba apakah ini komenannya memuat deteksi judi online atau tidak. Terus data balancing, habis itu split dataset. Nah, habis split dataset, terus kita menggunakan ini algoritma BERT dengan Indobert-nya. Habis itu evaluasi dan selesai. Nah, ini untuk datasetnya yang sudah kami singgung tadi. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs Kaggle. Nah, sini ada linknya juga. Dataset tersebut berisi sebanyak 6.000 data komentar berbahasa Indonesia yang terdiri dari komentar normal dan komentar yang mengandung promosi judi online. Sebenarnya kami sudah mencoba membuat programnya, tetapi itu masih banyak yang tidak akurat. Ya, kami kemarin sudah membuat programnya, ya program sederhana untuk mengecek dataset ini atau mengecek algoritma ini kami sebenarnya sudah membuat, tetapi masih belum jadi fix. Codingannya sudah ada, tapi nanti kita setelah proposal ini diajukan, nanti kita akan evaluasi lagi, kita akan benerin bareng-bareng lagi agar program ini menjadi benar-benar bisa program yang bisa mendeteksi komenan judi online dengan akurat dan efisien. Nah, ini dia eksperimen dan evaluasi. Metrik yang digunakan ada akurasi, precision, dan recall, dan F1 score. Terus target performa, target performanya kita mau ya F1 score-nya itu lebih dari 90% agar lebih akurat. Nah, target capaian. Untuk target capaian sendiri, sistem deteksi iklan judi online berbasis Indobert berhasil mencapai target 2, yaitu telah dilakukan pengawasan dan analisis terhadap prinsip dasar dan pendekatan deteksi komentar promosi judi online. Nah, ini target yang ingin kita capai ya, ingin kita capai dengan program ini. Nah, ini jadwal project ya. Jadi dimulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-14. Jadi di sini
itu sudah minggu ke-7 ya. Ya minggu ke-1 2 kita telah dan studi pustaka, kita cari-cari jurnal yang membahas tentang BERT, Indobert ataupun deteksi judi online ataupun artikel-artikel yang membahas tentang judi online. Terus minggu ke-3 sampai ke-6 itu kita membuat proposal ya, dan submit proposal. Terus minggu ke-7 kita pengumpulan dataset, kita cari lagi dataset, kita scraping lagi komenan-komenan di media sosial. Terus yang minggu ke-9 kita lanjutin lagi eksperimen dan modeling terus sampai minggu ke-10 kita minggu ke-11 kita ada analisa hasil ya. Jadi setelah kita eksperimen dan modeling, kita analisa dulu hasilnya kayak gimana, apakah perlu dievaluasi. Kalau dievaluasi berarti balik lagi eksperimen dan modeling lagi. Terus yang minggu ke-12 itu menulis dan submit karya ilmiah. Minggu ke-13 perbaikan dan resubmit karya ilmiah. Sampai minggu ke-14 menulis laporan akhir penelitian dan pengumpulan. Nah, jadi seperti itu Bapak program kami, yaitu membuat program deteksi judi online menggunakan algoritma BERT. Nah, kiranya program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada, terutama di media sosial. Itu banyak dan marak sekali iklan judi online yang menyesatkan para pengguna media sosial itu sendiri. Sekian Bapak, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Selamat malam, selamat pagi, dimanapun Bapak menonton video ini. Sehat selalu. Saya Silvanus Suko Prasetyo, undur diri.